Salam. Apa kabar adik-adik? Baik. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya Kak Sunito Karno dan di samping kanan saya Kak Nini dan di samping kiri Kak Mayang. Bersama dengan Kak Erwin untuk memain musik untuk kita hari ini. Kita nyanyikan pujian kita, apa kabar? Ayo. Bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Ayo Kak Nini, sini kita tepuk tangan. Yang di rumah juga cari teman-temannya juga ya untuk berpasangan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti kakak. Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami bersyukur serta berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami pada saat ini boleh beribadah bersama teman-teman kami, baik yang dekat maupun jauh dengan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, minggu yang lalu ada ayat mas yang sudah diberikan kepada kita sekalian dari Lukas pasal 24 ayat 51. Mungkin Kak Adik-adik ingat masih tidak? ingat? Ayo kita dengarkan adik-adik yang di rumah, ingat tidak? Lupa rasanya. Ada juga yang ingat kayaknya. Sip, hebat kakak. Buat adik-adik hebat sekali. Ada yang lupa. Ini ingat tidak? Lupa rasanya. Aduh, kita sama-sama mengingatkan kembali ya. Ya. Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama dengan pujian kita, Aku Ingin Dengar Cerita. Tentang
Ya. Hai hai. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua, pasti senang semua. Semangat ya. Kita kembali mau mendengar kisah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-47. Nah, untuk itu adik-adik, ayo cari Alkitabnya. Persiapkan dulu Alkitabnya mana? Punya kakak ini sudah siap Alkitabnya. Ayo, siapkan dulu Alkitabnya ya. Sudah dapat? Sudah. Bagus, anak pintar tuh pasti cepat ya dapat Alkitabnya. Ayo kita buka sama-sama. Kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai yang ke-47. Nah, kalau sudah dapat, kita bersiap terlebih dahulu, bersatu di dalam doa ya. Nah, mana tangannya? Dua-dua tangannya, mari perlihatkan tangannya buat Tuhan ya. Selanjutnya mari kita lipat tangan. Kita lipat tangan bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar kisah tentang kuasa-Mu yang ditulis di dalam Alkitab. Buat kami mengerti, ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah membuka Alkitab, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita bersama-sama mendengar cerita yang ditulis di dalam Alkitab ini. Adik-adik ingat ya, bahwa Yesus sebelum ia naik ke sorga, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan rohnya untuk menyertai, untuk bersama, untuk menolong para murid dan orang-orang percaya, termasuk adik-adik semua, dalam kerangka hidup di dalam dunia. Nah, oleh karena itu maka murid-murid menunggu janji Tuhan Yesus tersebut. Mereka berkumpul di rumah. Ada sebuah rumah tempat di mana murid-murid berkumpul. Nah, ketika murid-murid tersebut berkumpul dan ketika mereka bersama-sama berdoa, ketika mereka sama-sama memuji Tuhan, ketika itu tiba-tiba ada suara angin sangat keras. Ada suara angin yang sangat deras, kuat sekali angin tersebut. Dan tiba-tiba adik-adik, terlihat ada banyak sekali nyala api. Dan nyala api tersebut hinggap di atas kepala para murid. Dan yang menarik selanjutnya ialah murid-murid bersuka cita. Mereka bergembira dan mereka pun tiba-tiba memiliki kemampuan untuk berbahasa. Semua bahasa yang ada pada waktu itu mampu mereka kuasai. Luar biasa adik-adik apa yang terjadi pada waktu itu. Karenanya orang banyak yang ada di sekeliling tempat itu menjadi heran. Mereka heran, kok bisa ya murid-murid Tuhan berbahasa demikian? Ada apa murid-murid mengalami sukacita yang hebat? Keheranan terjadi atas orang-orang Yahudi, orang-orang banyak pada waktu itu. Karenanya ada seorang murid yang bernama, ayo siapa? Yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, sebelum Yesus ditangkap. Siapa nama murid tersebut? Ayo siapa yang bisa jawab? Namanya siapa? Nah, pintar anak-anak. Namanya Petrus. Hebat, ada yang bisa menjawab. Nah, Petrus ini menjelaskan melalui khotbahnya dengan mengatakan bahwa
apa yang terjadi dengan mereka sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya adik-adik, ada banyak orang yang mau percaya. Nah, di dalam bacaan kita ini ada yang tahu berapa ribu orang yang selanjutnya percaya? Berapa ribu orang yang selanjutnya mau dibaptis? Ayo silahkan buka Alkitabnya. Silahkan baca lagi kitab Kisah Para Rasulnya tadi. Siapa yang cepat? Ayo baca. Coba lihat itu ada di ayat 41 ya, dari pasal 2 ini. Coba lihat di sana berapa jumlahnya adik-adik? Waduh, pintar lagi anak-anak kita hari ini. Dengan cepat menjawab dan membaca pada ayat 41. Menyebut bahwa jumlah yang dibaptis itu ada 3.000 jiwa. Tepuk tangan buat adik-adik kita yang pandai dan luar biasa ini. Ayo kita tepuk tangan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, ada 3.000 jiwa orang yang dibaptis pada waktu itu. Nah, dari kisah ini adik-adik yang dikasih Tuhan, mau mengatakan pertama, bahwa hari di mana terjadinya pencurahan Roh Kudus, artinya hari di mana Roh Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan para murid, disebut sebagai hari Pentakosta. Iya, pintar lagi anak-anak ya. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Allah itu diberikan kepada murid-murid. Nah, selanjutnya pesan dari nas ini yang pertama, bahwa sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan rohnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yesus menepatinya. Dan itu berarti Yesus adalah contoh pribadi yang selalu menepati semua janjinya. Dan itu artinya kita diajar oleh nats ini untuk tidak boleh apa? Ayo. Tidak boleh berbohong. Karena semua janji kita harus kita tepati. Seperti yang Yesus lakukan. Itu artinya kita diajar pertama dari nas ini ialah jangan berbohong. Kenapa tidak boleh berbohong? Karena orang tidak suka berteman, ya. Kalau kita suka berbohong, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari jangan sampai dari mulut kita keluar kebohongan-kebohongan. Supaya apa? Supaya kita banyak teman. Supaya kita tidak dijauhi oleh teman-teman. Coba lihat Yesus. Di mana Yesus ada banyak orang mengikutinya. Kenapa? Karena Yesus menepati janjinya. Karena Yesus tidak pernah membohongi orang banyak. Itu pertama ya, pesan dari nas ini. Lalu yang kedua, mari kita gambarkan bagaimana kata stop dengan kata bohong. Mari kita tutup dengan rapat mulut kita, kita katakan, mulai hari ini Tuhan, mulai hari ini teman-teman, saya stop berbohong. Mulut saya tidak lagi mengeluarkan kata bohong. Itu janji kita adik-adik ya. Lalu kedua, cerita ini mau mengatakan bagi kita bahwa Yesus itu sangat baik untuk kita. Buktinya, ia mau memberikan rohnya yang adalah hidupnya kepada kita. Itu bukti bahwa Yesus itu sangat baik kepada kita. Ia mau memberi rohnya, memberi hidupnya untuk memimpin kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena adik-adik, menjadi anak Tuhan itu menjadi anak yang luar biasa. Bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu bersyukur adik-adik ya. Karena kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Roh Tuhan akan memimpin dan akan memampukan. Nah, sebentar kakak akan pasang. Ada stola ya.
warna merah. Stola ini akan dipakai pada saat hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta pada hari ini ya. Kenapa merah? Mau mengisyaratkan atau mau menjelaskan bahwa dengan adanya Roh Allah di dalam kita, maka kita akan berani melakukan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau selama ini ada di antaranya yang takut disuruh kakak-kakaknya berdoa, di hari Pentakosta ini kita harus berani memimpin doa, kita harus berani mengerjakan ini, itu, dan seterusnya. Pentakosta hari ini mengingatkan kita adik-adik untuk tidak lagi takut bekerja bagi Tuhan. Kita harus berani bekerja bagi Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan. Orang yang berani bekerja bagi Tuhan akan apa? Akan disukai oleh semua orang. Nah, oleh karena itu mari kita lebih berani lagi adik-adik ya, untuk bersama melayani Tuhan. Mari kita lebih lagi berani untuk melakukan apapun tugas yang diberikan oleh kakak-kakaknya ketika sekolah minggu atau di rumah. Berani lagi mengerjakan apapun ditugaskan oleh ayah dan ibunya. Mari kita berani lebih lagi mengerjakan, ada banyak hal. Nah, terakhir pesan dari nas ini mau mengatakan bagi kita adik-adik bahwa dengan dan melalui hari Pentakosta yang kita peringati hari ini, di dalam kita ini ada Tuhan. Itu berarti bahwa di mana saja kita ada, baik kita ada di gereja, baik hari ini adik-adik ada di rumah, adik-adik adalah milik Tuhan. Nah, oleh karena adik-adik adalah milik Tuhan dan hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, maka biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan percaya ya, semuanya pasti akan diberkati. Baik ketika kita beribadah di gereja, baik ketika adik-adik hari ini beribadah di rumah, pasti diberkati. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam diri adik-adik semua. Ayo lihat, pasti di dalam diri kita ini ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita tetap sehat hari ini, berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita. Membuat kita masih bisa bernapas, itu berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita. Membuat kita masih bisa berdoa, itu berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita. Membuat kita bisa baca Alkitab, itu berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita. Oleh karena itu kita bersyukur ya adik-adik. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Adik-adik sekalian, ayat mas minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Kan ini apa bunyinya? Bunyinya demikian. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kakak ada yang tahu nggak Nggak artinya? tahu. Apa sih artinya, Kak? Nggak ngerti. Kalau nggak tahu kita tanya Ibu Pendeta aja. Hai Ibu Pendeta. Hai Ibu Pendeta. Hai. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 bunyinya, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa artinya Ibu Pendeta? Iya, Kak Sunito dan kakak-kakak yang lain serta adik-adik di rumah semuanya, kita lihat dulu arti kata selamat ya. Selamat berarti lepas dari dosa, lepas dari murka Allah, lepas dari pergumulan, lepas dari sakit penyakit, intinya lepas dari hal yang tidak baik. Oh, Itu arti pada intinya. Nah, oleh karena itu kalau kita hubungkan dengan anak-anak kita sekolah minggu ya, itu berarti mau mengatakan bahwa ketika anak-anak sekolah minggu memanggil, menyebut nama Tuhan, maka ketika itu keadaan mereka pasti akan baik-baik saja. Puji berarti Tuhan. kalau begitu mereka harus rajin berdoa ya? Iya, karenanya anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa, rajin menyebut, memanggil nama Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih Nah. Bu. Iya, terima kasih juga.
Adik-adik sekalian, mari berdiri, kita akan menaikkan pujian kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Ya, baik adik-adik, kembali kita bersama lipat tangan ya. Tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Sejak kecil kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat atas kami. Ketika kami berseru dalam nama Tuhan, kami percaya keadaan kami semua baik-baik saja dan benar Tuhan. Sampai pada minggu hari ini, semua kami anak-anak kecil-Mu yang tentunya sangat Engkau kasih dan cintai, semuanya tidak kurang suatu apapun. Terpujilah Engkau Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya dalam doa kami ini Tuhan, kami memohon agar Engkau terus berkarya secara sempurna di dalam kami, teristimewa di dalam anak-anak kami. Mari Tuhan, bentuklah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Engkau letakkan dasar hikmat-Mu yang melampaui segala sesuatu, agar anak-anak kami melalui pendidikan, melalui masa bermain mereka, mereka dibentuk menjadi anak yang kelak menjadi harapan masa depan, yang kelak pada waktunya menjadi berkat bagi semua orang. Berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sesuai dengan masa perkembangan masing-masing buat anak-anak kami. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Diberkati para orang tua mereka agar mampu memberikan yang terbaik, pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan keperluan hidup mereka. Dan mari Engkau berkati pula pihak gereja melalui guru-guru sekolah minggu yang ada, agar terus mampu meletakkan dasar iman bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami benar-benar dalam keadaan siap untuk memasuki hari demi hari di sepanjang waktu di dalam dunia ini yang pada prinsipnya tidak menjanjikan kemudahan. Maka mohon Tuhan, persiapkanlah semua anak-anak kami oleh pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpuji kekal Engkau Tuhan, dan secara khusus hari ini kami mau serahkan program Resort GKI Tamyang Layang berkaitan dengan program KPA. Demikian program yang ada di Jemaat khususnya Tamyang Layang melalui seksi pelayanan anak yang ada di Jemaat Tamyang Layang. Diberkati semua program yang sudah ditetapkan. Diberkati pula para guru yang sudah dipanggil, dipersiapkan Tuhan untuk membina anak-anak kami. Diberkati semuanya Tuhan, agar boleh menjadi satu kekuatan penuh dalam kerangka menghantar anak-anak kami lebih lagi dekat pada Tuhan. Bapa Surgawi, diberkati pendidikan anak-anak kami yang dalam kesementaraan hari ini hanya mereka lakukan di rumah saja. Kami percaya itu tidak merintangi kuasa hikmat Tuhan diberlakukan atas mereka. Diberkati sekolah, gedung sekolah yang saat sekarang ini tertutup bagi tempat di mana anak kami hadir. Kami percaya pada waktunya akan dibuka oleh Tuhan. Diberkati para guru agar terus mampu menabur benih pendidikan
untuk anak-anak kami, diberkati semua yang terlibat di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percayakan penuh kehidupan kami, terkhusus kehidupan anak-anak sekolah hari Minggu yang ada di kawasan Resotam yang layang ini, terkhusus yang ada di Jumat Giketam yang layang ini. Kami percayakan penuh, kami letakkan penuh masa-masa dan hari-hari hidup anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di tangan Tuhan kesempurnaan terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan mengakhiri doa ini secara bersama dan kami mengucapkan satu doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kembali kita memuji Tuhan dengan pujian kita bersama adalah Mata Tuhan Melihat. Melihat apa yang dapat berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, oh, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri, kita bersama berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Bapa di sorga, terima kasih, kemuliaan dan syukur karena kebaikan Tuhan memberkati kami. Sehingga kami walaupun dari rumah masing-masing bisa beribadah bersama-sama dengan sekalian orang di tempat yang berbeda untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami sekalian, anak kecil-Mu boleh menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamyang Layang mengucapkan selamat memperingati Hari Pentakosta dan selamat Hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.